Ini ketua KPK dibela oleh lawyer-lawyer hebat, siang diperiksa sebagai saksi, sore TSK, menjelang maghrib ditahan. Setelah itu kita masuk pada skenario sistem yang begitu banyak kelemahannya. Kelemahan yang pertama, hampir tidak ada kontrol itu penyidik mau bikin BAP apa. Bang Alphonse tadi menjelaskan polisi yang benar dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan. Itu kalau penyidiknya independen. Kalau penyidiknya melaksanakan perintah atasan, bagaimana? Bagaimana? Ya. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, saya mau mengatakan begini. Terlepas dari kasus yang dibuka oleh Pak Magdir, saya mau mengatakan, karena ini menjadi persoalan bangsa sampai sekarang. Terlihat sekali serangan kepada KPK masih kenceng. Walaupun Antasari sudah kena, Bibi Chandra sudah kena. Yaitu keputusan di jilid 2 KPK bahwa KPK yang atas pimpinan Antasari ini ingin menjalankan undang-undang KPK itu secara bulat. Yaitu melakukan kontrol terhadap pemerintah. Itu. Karena sebelum-sebelumnya enggak. Pada masa Antasari itu rapat pleno memutuskan untuk dijalankan. Dan salah satu yang dia mau melakukan kontrol adalah soal-soal yang menyangkut legitimasi pemerintahan, yaitu pemilu. Karena itu KPK pada waktu itu gencar sekali melobi semua kekuatan-kekuatan pemilu agar membuat kesepakatan soal korupsi. Karena itu terkait dengan apa yang direncanakan KPK atas pimpinan Antasari, bahwa dia akan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintah. Persis di sini dosanya. Di sini dosanya. Kenapa? Karena demokrasi langsung yang prosedural membutuhkan uang kontan serta merta. Kalau ngambil uangnya dari APBN susah. Maka harus cari dari dunia-dunia lain yang bisa kita dapatkan uangnya kontan. Maka sekarang muncullah kasus Bank Senturi, kasus pajak, illegal logging, legal fishing, mobil mewah. Jadi konteksnya nih. Konteksnya. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya kasus pembunuhan Nasaruddin yang secara teknis kelemahannya tadi sudah dijelaskan oleh abang-abang saya dengan konteks negara mafia seperti sekarang ini? Apakah ada koneksitas antara pembunuhan Nasaruddin dengan konteks posisinya Antasari sebagai KPK dengan keadaan negara ini negara mafia? Ini kan semuanya kita dipaksakan bahwa kata kuncinya adalah Rani. Sehingga publik semua termasuk yang perempuan agak enggan melakukan pikiran-pikiran kritis. Apa iya gara-gara berebut Rani Nasruddin dibunuh? Tapi kan semua opini dibuat seperti itu. Rani kemana sekarang? Jadi bukan hanya peluru, Bang. Kalau di dalam kasus-kasus di daerah konflik, Bang, ya, itu bukan cuma soal senjata, Bang. Perempuan itu juga jadi alat politik. Apakah fakta ini tidak membuka kesadaran kita untuk melawan negara mafia? Kalau tidak ada, maka saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Magdir, saya mohon maaf, Pak, saya bukannya Hakim Agung. Susah dia. Formal legalistik udah jelas, salah 17 tahun. Tanya aja coba, nanti tanya aja novumnya apa aja. Ada nggak yang langsung telek? Kalau masyarakatnya, terutama orang-orang kita yang merasa alergi kalau sudah ngomong seksual, padahal itu kan itu kasus pembunuhan, Bang. Tapi pada waktu pemeriksaan saksi Rani tertutup, ya kan? Harusnya kan dibuka karena Rani adalah saksi kunci, bukan hanya peluru. Dan bukan hanya pelaku penembakan. Rani saksi kunci. Karena seolah-olah motifnya seksual. Terus kita semua disirap begitu saja. Tak menyalahkan Antasari karena ini ada hubungannya dengan seksual. Kalau konteks ini tidak berubah, saya kira tinggal kita tunggu siapa di antara kita, terutama wanita cantik yang dikorbankan untuk skandal-skandal lain. Karena setelah Dice, ada banyak perempuan yang dikorbankan. Nah, mau tidak mau, seorang
Bang Magdir nggak bisa cuma jadi lawyer bela di depan sidang, apalagi ini sekarang tidak sidang-sidang. Saya kira harus melakukan investigasi tandingan dengan melibatkan berbagai kekuatan. Sambil ditambah perubahan dari kita ini tentang kesadaran kasus Antasari ini, sehingga kita bisa melawan kekuatan mafia yang saya nggak tahu mafia. Kalau saya menyebutnya mafianya mafia investasi. Mafia investasi itu adalah mafia yang sudah membiayai seluruh kehidupan elit dan penegak hukum kita sebelum dia jadi menjadi pemimpin. Seluruhnya termasuk keluarganya, termasuk kencing anaknya.